Lu nggak perlu modal, nggak perlu koneksi, bahkan nggak perlu jago ngomong. Tapi kalau lu bisa kuasai 8 hal ini yang gua jamin 99% orang Indonesia anggap sepele, hidup lu bisa berubah total. Gua nggak jualan apapun, tapi gue minta satu hal. Jangan nonton video ini setengah-setengah. Karena rahasia terbesar untuk jadi kaya justru dimulai dari cara lu megang HP. Turn off semua notifikasi sosial media dan marketplace lo. Ini bener-bener produktifnya tuh minta ampun. Gue turn off semua notifikasi sosial media gue. Mau likes, DM, komen, apapun. Gue ke setting di handphone gue, terus gue ke Instagram atau ke TikTok. Bukan atau sih, done. Terus gue set off all. Jadi nggak ada tuh notifikasinya. Di lock screen gue nggak ada. Di notification center gue nggak ada. Di bannersnya juga nggak ada. Instagram, TikTok, Shopee. Gue sering banget nih ya ketemu orang nih ya. Udah dia pakai suara lagi notifikasi HP-nya. Jadi suka ada Shopee, Shopee, Shopee. Itu kan ganggu banget. Jadi itu gue turn off semua. Apalagi aplikasi-aplikasi lain yang jarang gue buka. Bener-bener udah kayak habit gue ketika baru download aplikasi. Habis itu download aplikasi itu pasti gue notificationnya turn all off. Pertama, HP gue juga udah gak geter atau vibrate lagi kalau ada suara di notifikasi. Come on, lu semua setiap 10 menit juga lu pegang handphone lah sekarang. Lu jangan bohongi diri lu. Itu HP kan udah addicted. Jadi nggak usah takut ada urgent. Di 1 bulan terakhir juga nggak ada kan yang urgent. Harus detik itu juga diangkat. Kalau urgent itu orang udah langsung telepon lu lah. Lu masukin emergency contact lah yang bisa bypass silent handphone lu. Again, kalau lu kerjaan lu intelijen negara atau lu PA, asisten konglomerat besar. Bohwat lah, lu harus siapin lah. Siap siaga lah 1 detik dimanapun. Tapi 99% lo semua kan lu gak kerja yang kayak begitu. Jadi notifikasi gua tuh yang on itu cuma telepon sama WhatsApp sama GrabFood. Soalnya kadang abangnya atau restonya tuh suka chat kan kalau habis atau apa. That's it. Sisanya gua turn off. WhatsApp pun yang grup hahaha hihi sama temen-temen gue yang bokang cong gak guna, gue mute always. Gue turn off semua. Jadi kalau mereka chat, gue tetap nggak dapat notifnya. Terus gue kalau jam kerja, karena lu tau lah grup-grup itu kan berisik banget kan, grup-grup temen-temen lama lu yang buat hahaha itu gue archive semua. Kan bisa di WA lu arsip. Itu pun udah gue lakuin, gue masih buka handphone tiap 15 menit. Tapi at least berkurang lah. Gue gak berusaha jadi sempurna juga lah. Gue berusaha memperbaiki yang bisa gue perbaiki. Yaitu turn off semua notifikasi sosial media dan Shopee. Sama satu lagi. Ini gue udah lakukan 3 tahun terakhir. Gue selalu silence unknown callers. Jadi tuh apa bahasa Indonesianya? Lu kalau ada telepon, terima telepon nih. Adalah di settingan handphone lu tanya ChatGPT aja. Kalau nomor teleponnya itu nggak terdaftar di handphone lo, itu auto blokir, nggak bisa diangkat. Itu auto reject selalu. Karena lu tahu kan, data-data di bank itu lu tuh dijual belikan. Makanya gue suka banyak yang telepon gue tuh nawarin KPA lah, kartu kredit lah, cicilan lah. Itu tiap hari telepon-telepon gue tuh 10 kali ada dengan berbagai nomornya. Dulu awalnya gue langsung blokir. Tapi si setan ternyata nih pakai software sekarang. Jadi setiap dia telepon nih, diganti tuh buntutnya. Jadi misalkan teleponnya buntutnya 01 diganti 02, gue blokir 02, ditelepon lagi 03. Makanya sekarang gue tuh silence unknown callers. Gue gak tau lah bahasa Indonesianya apa, lu cari sendiri. Pokoknya yang blokir semua nomor telepon yang gak terdaftar di kontak handphone lo. Seberapa sering sih dapat telepon urgent yang nomornya gak terdaftar di HP lo? Gue sih gak pernah ya. Kalau lu bisa lakuin ini, itu produktivitas lu pasti naik langsung ke langit ke-7 bos. Gue salut sama orang-orang yang bisa nggak pegang handphone atau WhatsApp web di browsernya. Ntar lu ngomong nggak pegang handphone tapi lu nggak pegang handphone tapi lu ngomong gue browsing di laptop lu. Orang yang bisa fokus 60 minutes 60 menit nih deep work tanpa 1 detik pun lihat handphone atau WhatsAppnya, itu benar-benar dangerous. Benar-benar bahaya itu orang. Bisa sangat sukses karena dia punya fokus benar-benar deep. Gue pun di company sama. Gue gak expect kok setiap karyawan gue tuh harus bales gue less than 5 minutes. Kalau gak balas 5 menit gue pecat. Enggak. Karena gue tahu setiap mereka kan ada kerjaan lain atau project masing-masing yang butuh deep work, yang gak boleh diganggu. Atau lu kalau lu paham lah, kalau lu lagi dapet the flow, momentum, lu kalau diganggu tuh kan gak enak banget. Jadi ngulang lagi flownya. Buat lu yang bener-bener pekerja deep work, pasti lu paham lah soal kalau lagi dapet flow itu bener-bener dapet semua eksekusinya dengan rapih. Kayak idea 5 hari lu langsung bisa dapet 2 jam. Again, ini kayak otot, harus dilatih.
Mungkin awal-awal lu sakau, 5 menit aja lu nggak pegang handphone tuh lu sakau, udah kayak nggak tenang. Tapi latih, 15 menit aja dulu. Set alarm 15 menit kemudian HP lu bunyi nih, baru bunyi terus HP-nya lu taruh yang kalau lu mau ambil tuh lu harus jalan. Nah lu kerja dari tuh habis itu. Nanti alarm 15 menit nyala, lu latih lagi 20 menit, gitu terus. Gua nggak expect lu 5 jam nih nggak pegang handphone sama sekali. Lu bisa 60 menit aja ya, uninterrupted nggak diganggu, sehari 3 kali aja udah bagus banget. Fokus lu harus terproteksi, energi lu harus terproteksi, atensi lu harus terproteksi, waktu lu juga harus terproteksi. Kalau lu nggak jaga, pasti diambil orang atau media atau other entertainment yang buat lu semakin terbelakang jadinya. Kalau sudah bisa di jam kerja, ini aja susah. Coba lu juga di rumah. Mending lu main sama anak lu kan, atau ngobrol sama pasangan lu kan. Cuman gue udah posisi di mana itu udah selalu turn off all notification, matikan semua notifikasi kecuali WhatsApp doang. Berikutnya, lu jangan snooze alarm lu lagi. Tiap pagi konsisten bangun. Gua ngerti lah kalau lu kerjanya 2 shift nih, kalau lu kerja sebagai personal assistant atau lu kerja sebagai personal driver yang jam kerjanya benar-benar ngacak nih, atau lu baru punya anak lah jadi lu kebangun tiap 3 jam. Udahlah, gua nggak ngomong sama lu semua. Paham gua. Gua nggak usah debatin gua di situ. Ini gua ngomong buat 90% lu yang nonton ini yang kerjanya bener-bener nggak ada shift. Coba disiplin guys. Go to bed on time. Tidurnya on time. Bukan bangun yang on time, tapi lu tidur ke kamar lu on time. Lu kalau nggak tahan ya udahlah. 1 kali aja pas malam minggu. Jadwal lu berantakan. Tapi usahakan setiap hari lu bangun di jam yang sama terus. Lu jangan snooze alarm lu lagi. Lu kalau udah nyala alarm lu ya bangun, atau mendingan daripada lu snooze sakit pala lu nih tiap 5 menit lu snooze alarm lu, mendingan gini lah, lu misalkan lu bangun tiap jam 5 tapi lu snooze terus tuh alarm tuh tiap 5-10 menit sampai 5.30, mendingan lu dari awal udah lalu setnya 5.30 aja. Jangan lu set bohongi diri lu jam 5 terus lu snooze tiap 5 menit. Gue juga mudah-mudahan nih dalam hidup gue bisa didik anak gue nanti kalau udah remaja maksimum jam 9 malam udah harus di kamar dia. Karena gue pikir-pikir gue dari kecil dididik sama bapak gue itu nggak boleh kemana-mana. Even pas gue SMP, SMA, pacaran pun jam 4-5 sore itu udah di rumah. Itu hari Sabtu loh. Apalagi Senin sampai Jumat. Nggak ada gue dikasih pergi sama sekali. Very very overprotective parents. Cuman akhirnya gue mikir nih ketika gue udah punya anak, kejadian-kejadian buruk, bad things itu most likely happen terjadi after 9 PM, setelah jam 9 malam. Coba deh, lu ngedrugs, lu tabrakan di jalan, lu dirampok di jalan. Pasti 90-95% itu terjadi di malam hari. Jadi menurut gua kalau memang jam kerja lu memungkinkan, tidurlah disiplin jam 9 atau jam 10 malam. Itu otomatis kok lu 5-8 hari kemudian lu bisa bangun pagi jam 5 atau jam 6 pagi nantinya karena udah cukup. Lu bilang nggak cukup ya karena menurut gua lu cobanya tuh sesekali doang gitu. Jadi badan lu tuh belum jadi habit. Lu berturut-turut lu lakuin itu jadi habit. Anyway, buat lu yang belum punya anak, lu pasti nyi lah lu denger inilah. Tapi buat lu yang udah punya, pasti lu mau kan yang gue omongin ini terjadi di anak lo. Dan lu jadi contoh. Ya udahlah, kalau lu malam minggu terserah. Cuman weekday sih menurut gua ini hack yang bagus banget. Anyway, gua ada satu cerita lagi nih. Gua ada hire beberapa freelancer lepasan di beberapa divisi gua. Pertama nih, gue pikir gile nih orang-orang freelance ini yang di luar. Ada yang jam 1 pagi masih kerja, ada yang jam 8 malam itu masih aktif. Orang-orang internal gue lu jam 6 sore itu udah tenggo. Tapi setelah kesini gue berpikir juga internal tim gue itu lebih disiplin loh. Mereka tiap hari jam 9 sampai jam 6. Sedangkan ini freelancer nih lepasan ini kadang baru kerja jam 1 siang mereka. Kadang sore baru buka laptop. Secara hari kelihatannya ini orang kerja nonstop. Tapi lu kalau combine lu gabungin nih Senin, Selasa, Rabu 30 hari ke depan nih. Ini freelancer lepasan ini paling seminggu tuh kerja 25 jam. Sisanya mereka hahaha nyantai. Tapi terserah lu kalau mau emang begitu. Ini kapitalisme country. Jadi lu you get what you put in. Terserah. Emang hidupnya begitu. Nggak ada yang salah. Sedangkan internal tim gua nih walaupun mereka tenggo, akhirnya mereka tuh lebih jago karena konsisten dibantai tiap minggu 45 jam week after week after week after week after week. Karena gue percaya konsistensi itu bener-bener lebih great, lebih hebat daripada intensity. Gue bener-bener believe ini. Contoh deh dalam hal olahraga.
Daripada lu di satu hari nih lu ikutin 3 kelas, 3 jam nonstop nih lu olahraga, habis itu besoknya lu badan remuk, sakit, terus nggak olahraga sampai seminggu kemudian, mendingan lu sisihin 45 menit just jogging santai konsisten zone 2 45 menit aja tapi 5 kali seminggu. Gue jamin orang yang ini akan lebih menang daripada orang yang gila-gilaan nih tapi cuman 1 hari doang. Sama seperti pekerjaan. Gue pun mendingan lu tango 9 to 6 tapi lu tiap hari masuk. Bam bam bam. Lu akan menang lawan orang-orang yang hustle nih sehari 16 jam kerjanya tapi paling cuma 5 hari abis itu tepar mereka. Gue udah pernah coba juga dalam hidup gue. Gue 3 bulan berturut-turut tiap hari kecuali hari Minggu ya. Gue ke kantor jam 7 pagi. Udah sampai jam 7 pagi loh. Baru balik jam 11 malam. Bukan OTW loh. Bukan buka laptop di rumah pura-pura kerja. Gue sampai kantor jam 7 pagi. Baru balik tuh jam 11 malam. Berarti kan exclude transport dan mandi. Gue cuma tidur 4-5 jam. Remuk bos badan gue 3 bulan. Cuman waktu itu posisinya lagi ada krisis di company. Listen, lu kalau lagi ada kasus parah atau besar di company, of course lah lu hajar abis-abisan karena urgent. Bedain lah mana yang urgent, mana yang enggak. Cuman kan case-case kayak gini tuh paling terjadi 1 tahun 1 kali atau 2 kali. Kalau terjadi tiap bulan berarti ada yang salah sama sistem atau cara kerja lo. Jadi jangan snooze alarm lu lagi. Usahakan tidur di range waktu yang sama. Terus tiap malam otomatis bangun lu tuh akan sama terus. Setelah 5 atau 14 hari berturut-turut lu tidur on time. Terus lagi proses kayak gini lu jangan tidur siang juga. Makanya lu jadi susah lu tidur malamnya. Tidurnya udah bener nih bangun jam 5 pagi lu tidur siang. Ya pastilah rusak lu malamnya jadi susah tidur lagi. Next. Reprogram algoritma lu. Ubah sistem algoritma sosial media lu. Udahlah, jujur aja. Kalau lu lihat screen time lo di handphone lo, di setting nih, caranya gimana lu tanya ChatGPT lah. Pasti number 1 di screen time lo itu, kalau nggak Instagram, itu TikTok. Atau top 3, udah pasti. Gue juga soalnya. YouTube, WhatsApp, Instagram. Gue nggak nyuruh lo berhenti sosial media. Susah lah, yang pasti-pasti aja kasih advice. Karena gue juga nggak bisa. Mau ngapain lagi entertain gue? Pasti scroll sosmed kan, otomatis. Nah, kalau gitu, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu reprogram algoritma sosial media kita. Caranya gimana? Lu pakai search nih di sosmed lu, di Instagram atau TikTok lu. Lu ketik motivasi, workout, AI, fashion, grooming, productivity, fitness, sepedahan, alam, gunung. Tergantung lah, lu sukanya apa yang menurut lu produktif. Lu tontonin itu satu-satu sampai habis. Terus lu tontonin. Terus lu likein satu-satu semua. Biar algoritmanya tuh bener. Jadi lu gak ikut ke bawah arus media yang viral-viral atau yang jelek-jelek terus. Lu setiap ketemu yang menurut lu negatif, lu langsung scroll. Jangan lu tonton 3 detik pun. Atau lu pencet di titik 3 atas kanannya, lu pencet not interested. Makanya kalau lu udah ke bawah arus sampai dalam gitu, pasti feed lu tuh kacau. Isinya gosip semua, berita buruk semua. Itu kenapa gua kasih ide, akalinnya lu search kata-kata tadi yang gua kasih contoh. Jadi dalam 1 jam algoritma lu tuh langsung bener balik lagi ke awal yang positif. Terus yang paling berat berikutnya, gua nggak tahu sih lu bisa lakuin atau enggak. Gua karena di posisi sekarang memang lebih bodo amat karena gua nggak butuh orang lain, gua nggak butuh networking. Pun kalau butuh orang pasti gue barter value gue dengan dia. Ini agak susah nih, jujur-jujuran aja. Cuman kalau lo bisa lakuin bagus lah. Yaitu unfollow orang-orang yang bawa dampak negatif atau yang lu udah gak interested lagi. Gue cut the noise abis-abisan. Following Instagram gue tuh dulu tuh 1200. Karena gak enak kan. Udah di follow kadang tuh orang minta fallback lagi. Terus ketemu di asli, gue gak enak kan. Tapi ketika gue follow orang-orang tersebut, gue gak merasa ada dampak positif atau gue gak ngerasa entertain gitu. Atau gue gak relate sama manusia itu. Tapi muncul terus, ganggu jadinya di waktu gue. Gue dulu pernah akalin mute story sama feednya. Cuman menurut gue feed gue, timeline gue atau lini masa gue tuh karena algoritmanya gue tahu gue follow orang-orang tersebut. Jadi kurang lebih berita atau medianya yang mengenai kerelatean orang-orang tersebut yang gue follow, yang gue nggak interest sebenarnya gue nggak mau. Jadi gue unfollow tuh semuanya 800 orang kali gue unfollow. I'm sorry if you watch this, if you get unfollowed by me. Lu juga nggak apa-apa kok. Kalau lu tersinggung langsung mau unfollow gue. Kalau gue nggak bawa manfaat, sorry.
gue harus melakukan ini biar gue nggak ke drag down, biar gue nggak kebawa arus. Doesn't mean you are a bad person. Bukannya lu jelek, enggak. Itu cuman gue nggak interest dengan konten yang lu berikan. Dan banyak mereka yang followersnya besar-besar tapi nggak relate ke gue. Sorry banget sekali lagi, maafin gue. Tapi kalau lu mau WhatsApp gue, mau tanya gue apa, tetap gue bales kok. Kalau mau ketemu pasti gue sisihin waktu juga buat lu semua. Kita tetap temenan. Wah, jadi gua harus jadi orang yang serius banget dong, Bang. Enggak, ini jangan binary begitu. Kalau lu biasa suka entertain, juga suatu saat algoritma itu nyampur lagi. Ini video ini buat orang-orang bagian ini nih yang udah feel ke bawah arus, yang tiap hari perasaannya tuh negatif. Tiap hari pengen marah-marah, tiap hari kesel, perasaannya tuh capek sama dunia. Mungkin chapter video ini bisa nolong mereka. Toh konten di YouTube gue ini objektifnya ngebawa orang yang kelas menengah yang mau jadi kelas atas. Udah itu aja. At least kalau lu sekarang kontennya 9-100% gak berfaedah semua, ya jadi 40% lah berfaedah. 60% lu entertainment masih oke. Buat masa depan lu juga kok. Berikutnya, ini jujur nih, gue juga ada beberapa bulan suka kelepasan karena gue gak mau menghadapi kenyataan. Tapi menurut gue, satu-satunya cara biar berat badan lu stabil terus, nggak kelewat obesitas, adalah lu timbang badan tiap hari pas baru bangun tidur. Itu hal pertama setelah kencing yang gue lakukan. Karena gue udah pernah ngalamin berat tuh 83-85 kilo. Bener-bener nggak enak. Normalnya berat gue tuh harusnya di 73-75. Kalau gue udah sentuh kepala 8 beratnya, pasti energi gue tuh nggak bisa full day. Pasti otak gue mulai nggak optimal. Pasti nafas gue udah mulai dikit-dikit view. Ini gue syuting video YouTube ini tuh gue langsung syuting sekaligus 4 video loh, bukan dicicil satu-satu. Dengan energi gue ini kalau gue obesitas nih udah nih gue 1 kali doang kali syuting 1 video doang. Nah, ketika itu semua terjadi, pasti produktivitas gue turun. Gue tau lah, gue ngerasa nih badan gue gak optimal 100% seperti yang gue inginkan. Makanya habit ini gue coba lakukan. Kalaupun kelupaan gak tiap hari, at least 1 minggu 1 kali lah. Jadi ketika udah mulai naik lagi berat badannya, mulai jaga makan lagi. Karena gue gak mau snowball effect ini di hidup gue. Tiba-tiba sadar ketika udah naik 10 kilo atau ketika lagi foto, terus lihat foto diri sendiri, kok gue udah naik 10 kilo nih ternyata. So habit ini gue lakukan sesering mungkin. Paling kelupaan tuh 1 minggu 1 kali. Beli aja timbangan murah kok yang digital. 50.000 di Tokped, di Shopee 200.000 juga dapet. Next, buang barang yang udah gak kepake 1 tahun. Setiap kali lewat video ini nih, chapter ini, buatlah sebagai reminder. Buang semua barang atau baju yang gak kepake 1 tahun terakhir. Pernah gak sih lu mau cari 1 barang nih, tapi gara-gara kamar lo atau lemari lu berantakan, lu gak ketemu tuh barang yang mau lu cari. Misalkan charger handphone lu lah, handuk keringet lu lah, atau kaos kaki lu lah, atau raket badminton lu lah yang udah lama lu gak pernah pakai nih, terus tiba-tiba lu mau main lagi, pas dicari kok gak ketemu. Karena gue jamin itu lemari atau gudang lu tuh berantakan minta ampun. Barang-barang sampah dari 2, 3, 4 tahun lalu tuh masih lu simpen karena sayang atau takut kepake. Ujung-ujungnya sebenarnya lu nunggu itu rusak aja, habis itu lu baru justifikasi diri lu untuk bisa dibuang. Padahal emang udah gak akan kepake. Waduh, kalau logam mulia atau perhiasan gimana? Kan buat investasi. Bang, lu masa sebodoh itu sih mikirnya? Lu pakai logika lah lu yang nonton video ini. Yang barangnya bisa ada harganya mau jual lagi ke orang, lu pilih lah barang mana yang itu gak ada harganya lagi yang lu buang. Udahlah, entah itu di meja kerja lu, entah itu di rumah lu, entah itu di kamar lu, entah itu di gudang lu. Buanglah itu barang-barang, bos. Lu jangan menuhin punya penyakit ngumpulin barang bekas yang udah gak kepake lama. Mendingan lu buang atau lu kasihin orang lain lah. Kalau fungsinya sebagai art, pajangan, ya udah itu menjadi fungsi. Tapi kan most of the time itu jadi barang busuk di gudang ketimpa-timpa sama barang yang lain. Nunggu dirayapin baru lu buang. Lu cek juga tuh dapur lu atau kulkas lu. Kalau memang udah selama 6 bulan gak pernah dimakan sama sekali, ya udah buang. Lu jangan nunggu sampai kadaluarsa baru lu buang. Lu harus declutter, buang barang-barang yang gak penting. Jadi rapi semuanya. So, ketika ada kesempatan, ketika mau pakai barang, ketika hari-harinya hidup tuh juga jadinya enak. Entah lu kerja nih karena rapi di awal. Meja kerja lu nih karena clean, gak ada barang sampah, jadi lu tuh enak kerja. Datang tuh rapi. Plong otaknya, nggak keganggu sama
Kertas di sana lah, botol minum ada 3 nggak jelas semua lah, ada 6 parfum lagi nggak pernah kepake. Atau ketika lu baru pulang ke rumah nih, dari rumah udah capek, makin capek. Kenapa? Karena banyak barang-barang sampah yang nggak kepake jadi pajangan di rumah lu. Ya lu makin capek lah, lu makin nggak suka pulang ke rumah. Soalnya suasana tuh nggak enak, penuh. Di Live Half nih, meja kerja gue tuh rapi. Di kantor gue juga anak-anak mejanya tuh harus rapi. Kertas-kertas yang nggak kepake tuh langsung dibuang. Ya kalau akan kepake 2 bulan lagi ya udah nggak apa-apa. Cuman kan banyak yang itu sampai 1 tahun di situ. Terus padahal nggak bakalan kepake lagi. Di company gue di Live Half banyak juga baju sampel-sampel itu yang udah nggak kepake itu tiap 8 sampai 12 bulan kita bagiin supaya nggak berantakan. Di sini juga SKU atau SKU tuh barang-barang Live Half nih yang udah nggak laku nih langsung dibuang semua dari website, dari gudang atau dikasihin lah. Jadi nggak numpuk. Jadi decision tuh selalu clear. Kadang sayang nggak? Sayang lah. Itu kan kayak buang duit bos. Nggak jatuh dari langit tuh barang. Gue beli itu. Barang-barang pribadi gue yang nggak kepake juga kan lumayan harganya. Cuman gue percaya kalau lu mau dapat lebih, lu harus berani buang yang kecil dulu nih. Jadi ketika ada kesempatan gue bisa raih itu. Karena hidup gue udah lebih rapi. Istilahnya nih, daripada gue hilang 0, nggak hilang sama sekali, tapi cuma dapat 50, mendingan gue hilang 20, tapi gue dapat 100. Netnya kan 80. Dibanding yang pertama tuh cuma 50, kehilangan 0. Gue mendingan dapat 80. Gak apa-apa gue hilang 20. Oke, berikutnya. Kerjain yang paling gampang dulu. Cara ini bertentangan dengan para motivator di luar sana. Biasa mereka bilang itu eat the frog first. Istilah eat the frog tuh lakuin hal yang paling susah dulu. Habis itu di hari itu hidup lu jadi gampang. Cuman yang cocok buat gua dan mau gua share ke kalian adalah kerjain yang paling gampang dulu. Kayak lu jam 5 pagi nih, lu mau olahraga lari 10 kilo nih. Kan males banget kan. Tapi lu coba mindsetnya, udah deh gue gosok gigi dulu. Udah deh gue coba pakai kaos kaki dulu. Yang gampang dulu aja. Terus lu males nih, masih malas. Udah deh ya gue hari ini coba deh jalan 1 kilo aja. Lama-lama itu pancingan loh. Jadi lu lebih ngelakuin lagi goal yang lu pengen capai. Di kerjaan gue juga sama. Misalkan hari ini gue harus nulis skrip nih buat konten YouTube ini nih. Gue harus mikir nih. Karena gue udah komit nih upload 1 minggu 1 kali. Lu kalau mulai dari awal kan lu males kan. Aduh anjir lah, entar besok aja. Tapi gue ngelakuin yang gampang dulu. Gue buka Microsoft Word-nya dulu lah. Terus gue mikir ngetik apa ya. Kadang gue juga sama, males nulis skrip dari nol lagi. Tapi ya udah, coba deh. Gue kemarin gue kesel apa ya? Gue keluh kesal gue apa ya? Gue tulis, gue nggak setuju sama si omongan si A. Gue nggak suka sama mindset si B. Karyawan gue yang ini salah tuh kemarin decisionnya. Gue tulis aja nih Microsoft Word. Padahal niatnya kan buat nulis skrip. Tapi buat pancingan gue gampang dulu aja lah udah. Akhirnya 5 menit jalan mulai tuh. Gue nulis skripnya mulai lancar lagi. Tapi kalau goal awalnya terlalu sulit di hari itu. Terkadang emang pusing lah. Jadinya malah gak jadi. Jadi gak jalan. Diet juga sama. Daripada gue buat meal plan nih 7 hari ke depan nih. Biasa udah nyerah, malas dan pusing dulu. Karena tuh mas kebanyakan. Jadi gue niatnya yaudah gue pagi ini gue biasa minum kopi susu. Gue kopi hitam aja deh karena 0 kalori. Udah siangnya karena gue udah paginya udah win nih 0 kalori. Siangnya jadi sayang kan kalau makannya jelek. Akhirnya pasti cari dada ayam doang. Emang kita nih banyak di Indonesia pemalas. Kebanyakan nyantai. Wajar lah. Negara ini tuh gak ada musim dingin, gak ada winter. Jadi kapanpun kerja, kapanpun tanam makanan bisa tumbuh. Ya udah mau gak mau akalinnya kerjain yang paling gampang dulu. Daripada gak jalan sama sekali. Hopefully itu pancingan buat kerjain hal yang lebih besar nantinya. Next. Kalau lu sering denger bahasa gue yang protect energy, protect atensi. Ini salah satunya nih. Sebisa mungkin tergantung fase hidup lo ya. Jangan disamain kayak gue. Beberapa keputusan yang berulang tiap hari tuh jangan dipikirin lagi. Contoh, makan siang deh. Turns out, dulu gue itu buat lunch nih, gue makan selalu GrabFood. Makanan di GrabFood buat lunch nih, gue bisa scroll loh tiap hari 20-30 menit buat cari makan doang loh di Grab. Tiap hari di jam kerja. Akhirnya gue buang waktu percuma itu. Dari satu decision tiap hari itu mau makan siang apa 30 menit gue habis. Berarti seminggu gue buang 2,5 jam. Makanya sekarang gue ada catering atau istri gue masak. Jadi gue lunch udah ready. Nggak buang-buang waktu tuh 30 menit nyari makan apa. Jadi sekarang gue langsung makan. Pilih baju buat ke kantor juga sama. Sekarang gue ambil pokoknya ada di lemari gue bagian kedua. Itu buat baju kantor. Sisanya yang kayak kemeja batik, kemeja formal, polo shirt yang buat weekendan, kaos-kaos yang bergambar. Gue pisahin dari lemari tersebut. Atau gue taruh paling bawah lah. Jadi ketika weekdays nih, hari biasa nih, gue gak mikir lagi mau pakai baju apa, apalagi celana. Gue gak mikir dulu, gue ambil aja langsung. Celana gue tuh cuma 2 atau 3 itu juga gue pakai tiap hari. Jumat baru mbak gue ART gue cuci.
Jadi sama terus tuh celana gua. Di situ aja gua udah hemat 10 menit loh tiap hari buat cari baju. Botol minum olahraga, gua juga cuman 1 buat olahraga yang merek Salomon tuh buat gua lari tuh. Nggak ada deh gua punya 2, 3 botol, jadi hari ini pakai yang mana ya. Tas olahraga juga cuman 1, jadi nggak ada lagi tuh tas olahraga gua yang lain. Kalau rusak gimana, ya udah nggak ada tas, gua pakai kantong plastik hitam aja sementara. Jadi intinya tuh gua nggak mau buang-buang waktu, pilih pilihan yang itu tuh terjadi tiap hari. Gua juga olahraga itu di tempat yang sama terus, nggak pindah-pindah. Rutinitas gue tuh sama terus tiap hari. Intinya kalau ada orang mau sikat gua, mau bunuh gua nih, gampang lah, ketahuan. Karena semua rutinitas gue tuh gitu-gitu aja, sama terus. Tim gue di Livaf juga sama. Kalau ngajak meeting, itu hanya beberapa keputusan yang one way door. Istilahnya tuh kalau salah susah baliknya. Nggak bisa di-undo, nggak bisa di-Ctrl Z. Jadi kalau keputusan kecil langsung kasih gua 2-3 solusinya via chat. Jadi nggak perlu apa-apa meeting offline. Udah kalau bisa via chat. Gue tinggal pilih tuh nanti nomor 1, nomor 2, nomor 3 solusinya. Jadi tadinya sebulan gue ada 40 meeting, jadi cuman 10 meeting. Atau meeting kalau memang butuh brainstorm, hal yang sangat sulit atau strategi awal yang memang buat basis pondasi ke depan. Dan setiap meeting juga anak-anak gue langsung kasih, apa nih objektif meeting hari ini? Dan apa aja poinnya. Jadi nggak meeting makanya meeting gue tuh cepet, rata-rata cuma 10 menit, 15 menit, 25 menit. Udah dikit cepet lagi. Paling lambat itu 90 menit lah. Itu juga kalau product development yang sangat kompleks. Dan yang one way door decision. Itu juga 2 minggu sekali doang lah yang susah-susah gitu. Gue networking atau ngopi-ngopi juga sama. Kalau gue lagi banyak waktu luang, sekarang sih gue di fase hidup yang sangat sibuk. Jadi jarang terima, kecuali teman lama. Biasa nih, ini mau brainstorm hahaha atau lu mau ada pertanyaan atau ada kepentingan. Biar gue bisa langsung bantu. Kalau waktunya gue pas, ya udah. Dan memang mau hahaha, kita hahaha ngomong ngalor ngidul. Tapi kalau lu lagi ada pertanyaan atau kepentingan, lu siapin konteksnya, lu siapin pertanyaannya. Jadi langsung kita cari solusi. Jadi hidup tuh langsung maju. Gue nggak suka sama orang yang datang bisa 3 kali dengan pertanyaan dan problem yang masih sama, yang nggak berubah sama sekali. Kalau lanjutan dari problem dari masalah yang lalu masih oke loh. Misalkan nih temen gue company lain bingung di hiring, ya udah hiring apa, posisi apa, ya udah lu maunya dia lakuin apa aja nih ketika lu hiring seseorang dan berhasilnya tuh apa. Nextnya lu jangan tanya yang sama lagi. Bingung di hiring, ya udah nggak apa-apa, tapi pertanyaan tuh beda. At least lu udah kasih gue, lu udah kelihatan lu kerja lah. Misalkan lu udah coba hiring tapi nggak dapet, susah carinya. Tapi gue udah tahu maunya apa, pertanyaannya apa, disiapin. Itu kan lebih enak problem lanjutannya. Jadi jangan yang sama mulu. Naik level lah kalau problem tuh. Jadi kelihatan udah kerja, udah ngelakuin sesuatu, kelihatan udah ada effort. Ini yang terakhir. Paling susah minta ampun. Gue sampai sekarang juga gak ketemu. Jadinya gue ala carte satu-satu. Cari satu temen yang sama disiplinnya dan sama fase hidupnya kayak lo. Ini tough. Ini bener-bener susah bro. Bener-bener sendirian. Apalagi lu kalau laki-laki ya. Lu dituntut lebih sama di lingkungan dan keluarga. Salah satu cara konsisten dengan apa yang lu kerjakan selain nonton motivasi di YouTube adalah lu cari satu temen yang mau lu maju. Yang selalu support lu. Yang kalau lu males, dia tuh ngatain lu males. Yang kalau lu mau nyerah, dia kasih semangat. Bahkan sampai telepon-telepon lo, biar lu lanjutin kegiatan lo. Yang bisa challenge lu demi kebaikan hidup lu. Dan ini harus berjalan two ways, dua arah. Karena kalau lu doang yang disemangatin, terus lu gak ada timbal balik nih, dan lu memang butuh motivasi dari dia terus, lu yang akan ditinggalin sama dia. Karena dia pasti lama-lama gak tahan lihat lu yang begitu terus. Lu yang bawa dampak negatif ke hidup dia. Mungkin menurut gua kalau fase hidup lu masih di umur 20-25 awal nih, akan banyak temen yang bisa lu cari, yang bisa sama semua fase hidupnya. Tapi kalau lu udah di umur 30-an nih agak susah. Jadi makanya biasa gua ala carte. Ala carte tuh satu-satu. Tergantung jagonya di mana. Jadi gua ada satu temen yang memang physical workout kayak lari, diet, disiplin olahraga itu berkali-kali lipat lebih keras dari gue. Tapi disiplin kerjanya bener-bener ampun dah. Jadi udah gue ngeliat dia terinspirasi tentang tektokan nih kalau ngobrol nih physical workout atau olahraga. Gue ada satu temen juga yang very thriving di bisnis, jago bisnisnya. Tapi bener-bener bagian kesehatannya tuh hancur total. Bagian keluarganya juga hancur total. Gue ada satu temen juga yang very good in investasi. Cuman lifestyle-nya mabok terus sama rokok terus. Jadi ya udah on each individual friends gue ala carte satu-satu. Sesuai dengan jagonya masing-masing. Jadi ketika gue males, gue bilang ke dia, bro gue lagi males nih. Ntar dia foto tuh tiba-tiba udah lari 20 kilo.
baru jam 6 pagi. Akhirnya kan gue ikut semangat, kayak ada, wah dia bisa kenapa gue enggak, kenapa gue nggak bisa 5 kilo atau 10 kilo aja. Mau nggak mau kalau ada temen seperti itu tuh lu jadi malu kalau ketinggalan. Kalau lu nggak lakuin apa yang lu omongin, and so on. Ketika lu ngelakuin ini, akan ada satu hal yang lu sadar. Banyak temen-temen di lingkungan lu sekarang nih yang sebenarnya malah buat lu makin terbelakang. Entah karena lifestyle-nya ataupun kedisiplinannya. Jadi standar tuh jadi too low. Dan ketika lu mau berubah, orang-orang ini nih, ini pasti ciein lu tuh. Pokoknya ngebuat lu malu, ngebuat lu malas, ngapain sih bro, emang duit dibawa mati, santai aja bro, santuy bro. Dan gue ngalamin hal itu. That's why di tahap gue sekarang nggak ada satupun temen SMA atau kuliah yang gue masih kontak. Karena mereka beda kedisiplinan dan beda standar. Dan bukannya gue ninggalin, karena memang banyak orang yang gak mau tinggalin zona nyamannya. Dan mereka memang gak mau dibawa ke atas. And that's okay. Hidup itu pilihan mereka. Bukannya jelek atau buruk. It's that their choices. Ketika suatu saat lu udah berubah, lu udah menjadi lebih baik nih, lu udah tambah sukses, pasti mereka akan bilang nih, teman-teman lama lu nih, ke lu udah berubah ya? Lu jawab, iya, gue udah berubah. Dan lu belum. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video soal nasihat yang seharusnya gue dapet dari awal berkarir. Karena banyak ups and down dalam kehidupan yang sebenarnya itu normal. Cuman karena sosial media kita jadi merasa gagal. Videonya di sini udah gue siapin, lu langsung klik aja.